Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan kami akan kembali mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini mengenai kelanjutan dari proses pembongkaran pagar laut yang berada di perairan Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami Yunike Suwandi yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Yunike, bagaimana proses pembongkaran sejauh ini? Sudah berapa kilometer yang berhasil dicabut oleh tim gabungan? Ya, selamat siang Zinka dan juga pemirsa TV One. Sampai saat ini masih berlangsung pencabutan dari pagar laut Tangerang atau lebih tepatnya di Tanjung Pasir. Dan juga pemirsa untuk berapa lebih tepatnya atau secara rinci berapa panjangnya yang sudah berhasil untuk dilakukan pencabutan, kami masih belum mengetahui secara detail karena memang jarak dari tempat saya mengabarkan saat ini ke tengah laut atau ke tempat pencabutan dari pembongkaran pagar laut itu sendiri adalah sekitar 500 hingga 700 meter dari bibir pantai atau dari tempat saya mengabarkan saat ini, sehingga kami belum dapat memastikan berapakah pastinya. Namun jika mengacu pada target yang sudah ditentukan pada kemarin pada saat konferensi pers yang dilakukan pada Rabu 22 Januari 2025, bahwa target yang akan dilakukan atau target yang akan dicabut pagar laut yaitu adalah sepanjang 5 km. Dan jika kita mengacu pada hari kemarin, itu pagar laut mulai dilakukan pembongkaran pada kira-kira pada pukul 9 pagi hari, dan itu berhasil dibongkar sepanjang 4,5 km atau itu sebetulnya masih berada di bawah target. Itu mungkin yang menjadi kendala atau yang membuat tidak berhasilnya mencapai 5 km ataupun di bawah target adalah karena cuaca. Jika kita melihat juga cuaca pada hari ini, pemirsa ataupun Zinka, bahwa cuaca di pantai, di bibir pantai saat ini itu cukup berangin ataupun cukup kencang begitu ya ombaknya yang bisa dilihat, maka itu juga akan mempengaruhi kesulitan dari pencabutan pagar laut itu sendiri. Namun pemirsa, tadi sudah ada satu tank amfibi yang diluncurkan untuk ikut membantu mencabut dari pagar laut, dan masih ada 2 tank amfibi lagi yang nantinya akan diluncurkan jika dibutuhkan bantuan untuk mencabut pagar laut yang ada yang kira-kira 500 hingga 700 meter jauhnya dari titik saya mengabarkan saat ini. Jika kita juga melihat pemirsa mengacu dari personil kemarin pemirsa, ada beberapa personil gabungan seperti TNI AL, polisi air, ada juga para nelayan. Memang kami belum bisa memastikan berapakah lebih tepatnya, apakah sama seperti kemarin yaitu ada lebih dari 2.000 personil. Banyaknya yang ikut diturunkan untuk ikut membantu ikut membongkar pagar laut tersebut, ataukah mungkin lebih atau kurang atau kira-kira sama begitu ya. Namun yang dapat dipastikan bahwa personil gabungan tersebut sudah ikut diluncurkan mulai dari pagi tadi kira-kira pukul 6:30, dan sampai sekarang juga terus diluncurkan, terus adanya personil dari TNI AL dan juga personil gabungan lainnya yang ikut menyusul, ikut membantu dari perahu karet yang ikut menyusul ke tengah laut begitu ya, untuk ikut mencabut atau ikut membongkar dari pagar laut itu sendiri. Jika kita kilas balik pemirsa, dari pembongkaran pertama hari Sabtu 18 Januari 2025 lalu maksud kami, itu sudah berhasil dicabut 2,5 km, dan kemarin sudah berhasil dicabut 4,5 km. Itu berarti totalnya sudah ada 7 km yang dilakukan pencabutan dari total 30,16 km panjangnya pagar laut Tangerang ini. Dan jika sekarang berhasil dicabut 5 km ataupun sesuai target, itu berarti sudah ada lebih dari 10 atau kira-kira lebih tepatnya 12 km yang berhasil dilakukan pencabutan. Jika nantinya sesuai dengan target ataupun 10 hari mulai dari hari kemarin, per harinya itu 5 km atau mungkin lebih begitu ya, itu berarti nantinya akan berhasil
dilakukan ataupun berhasil sesuai dengan target 30,16 km tersebut. Panjang dari pagar laut tersebut berhasil dicabut. Sampai sekarang pun kami akan terus mengupdate kepada Anda pemirsa TV One Zinka, bagaimanakah sampai sejauh manakah saat ini, sudah berhasil pagar laut tersebut dicabut, mengingat memang cuaca angin yang cukup kencang, dan juga kami juga berharap tentunya cuaca mendukung keberhasilan dari pencabutan ataupun pembongkaran pagar laut ini sendiri. Dan kami juga masih terus mencari tahu kira-kira kemanakah nantinya pagar laut yang berhasil dicabut nanti, apakah akan dikumpulkan di satu tempat ataukah nanti akan dibudidayakan oleh nelayan setempat, seperti itu Zinka. Apakah sudah ada jajaran stakeholder dari kementerian atau mungkin tentara yang turut hadir dalam proses pencopotan hari ini? Iya Zinka, jika kita memacu pada kemarin hari Rabu 22 Januari 2025, memang ada beberapa stakeholder yang ikut turun langsung mengikuti naik tank amfibi ini, turun langsung melihat prosesi pencabutan dari pagar laut itu, seperti adanya Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali itu ikut untuk turun langsung ke tengah laut begitu ya. Namun sampai saat ini pun kami belum melihat kedatangan dari stakeholder yang kemarin ikut turut hadir turun ke tengah laut begitu Zinka. Namun kami melihat memang anggota para personil Angkatan Laut dan juga personil lainnya seperti polisi air dan juga para nelayan itu yang ikut untuk membantu melakukan pencabutan dari pagar laut itu, Zinka. Terima kasih Yunika Suwandi mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid akan mengevaluasi semua pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan di kawasan pagar laut Tangerang, Banten. Penerbitan sertifikat di luar garis pantai dipastikan cacat prosedur dan material. Intinya semua yang terlibat dalam proses sertifikasi SHGB maupun SHM yang ada di luar garis pantai, karena itu pasti cacat material akan kami evaluasi. Nah, bentuk evaluasinya apa sedang kami rumuskan. Tapi yang jelas mereka hari ini sudah dipanggil oleh Inspektorat selaku APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Nah, apalagi? Terus yang di Tangerang itu kan terindikasi perusahaan yang punya SHGB itu ada hubungannya sama Aguan Group, benar? Kalau soal itu saya tidak tahu siapa-siapanya ya, karena kalau ada orang untuk menerbitkan sertifikat kan kita tidak melihat siapa orangnya. Misal Seha itu siapa, Fatimah itu siapa lagi nih, imam itu siapa, anaknya siapa, itu nggak pernah lihat. Yang penting orang barangnya apa, tanahnya di mana, dokumennya lengkap apa tidak, ya sudah diproses gitu. Kalau ditanya siapa orangnya, ya kita nggak ngerti. Kamu telusuri sendiri aja, kan saya udah sebut nama PT-nya. Tinggal kamu sebut, cari PT-nya di AHU, dokumennya. Buka aja di internet, kan pasti ada di AHU itu. Ya. Pemirsa, ribuan orang dikerahkan untuk membongkar pagar laut di perairan Tangerang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan pembongkaran cepat selesai. Pembongkaran tentu ini masif ya, ada unsur masyarakat nelayan juga, ada unsur dari kita, itu kekuatannya 460, lalu kemudian dari TNI Angkatan Laut ada 750, ya, lalu kemudian dari Kodam Jaya 360.
Jadi nelayan ada 1.000 lebih ya yang akan bekerja. Jadi rasanya nanti para teman-teman media juga bisa melihat. Ya, tapi yang pasti kita akan bersama dengan seluruh yang ada di sini bersama-sama untuk kemudian menyelesaikan dan membongkar pagar laut tersebut. Begitu. Kenapa? Wah, ini udah masih gotong royong ini. Ya, gotong royong kalau dananya. Saya terus terang aja khawatir ditanya itu juga sebetulnya, tapi itu gotong royong semua kalau kita lihat-lihatan nih sama Pak. Tapi nggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya karena masyarakat juga melakukan itu. Kemudian tadi yang kenapa? Bambu, ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti, lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, ya kerang hijau. Ya. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto sempat memantau langsung proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten. DPR mendesak pemerintah untuk mencari tahu siapa sosok di balik pembangunan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari Komisi 4 bersama Kementerian dan Angkatan Laut kita meninjau pagar laut yang menghebohkan itu dan sebagian sudah dibongkar. Jadi kita pergi agak jauh tadi, masih ada dan insya Allah hari ini mulai benar-benar dicabut oleh aparat. Ibu Titi selaku Ketua Komisi 4 seperti apa sih Bu tanggapannya dengan adanya pagar laut yang viral beberapa waktu ini Bu? Iya, pertama ini mengganggu nelayan, kemudian ini melanggar hukum. Ini laut kan bukan punya perorangan, bukan punya perusahaan, jadi nggak bisa gitu main mager-magerin aja. Jadi kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk mengetahui siapa sih yang nyuruh, siapa yang membiayai pagar ini. Gitu. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Menteri apakah sudah ketemu orangnya apa belum. Ya. Pemirsa Breaking News TV One akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan presenter Rendra Kusuma.